Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Supaya tidak bosan ya zakat gitu, tinggal melaksanakan zakat itu, tinggal mengamalkan. Orang mengko heula kana memaknai bencana atau musibah. Buku ini dibagikan cuma-cuma, gratis. Ya, lihat di belakangnya tuh. Ya, cuma-cuma. Ya, cuma-cuma, gratis, dibagikan gratis kepada yang mendapat musibah. Ini di belakangnya ada. Jadi kalau ada, Ustaz saya dapat musibah gratis. Nah, itu. Ini saya mencetak ya, yang pertama itu mencoba dikarenakan dananya ada 1000 eksemplar. Ternyata saya kira tidak banyak yang minat ini. Sebab kan orang lain bawa makanan, bawa pakaian, perlengkapan gitu ya. Perlengkapan bayi, perlengkapan perempuan. Ada yang ngarewos. Saya nyenak buku itu, besok ngebagi gitu. Ternyata saya coba kirimkan yang pertama itu 640 eksemplar. Yang membutuhkan 14.000. Iya, kalau untuk orang Persatuan Islam sudah cukup ini, sudah dibagi. Tapi ternyata kemarin alhamdulillah gitu, ada orang-orang yang baru mengenal Persis. Walaupun dikatakan ya buku Persis, ya tibatan buku batul teu aya cenah gitu. Alhamdulillah. Dan ini nanti akan mencetak lagi. Alhamdulillah ada muhsinin ya. Tapi itu jelas mah abdi gaduh hutang keneh. Lihat halaman 3. Oh, langsung halaman 3. Ini tinggal milih, ini kita bahas 2 kali ya. 2 kali. Jadi mau yang mana itu? Ya daftar isi mau yang mana, pilih-pilih sekarang. Kan? Wah, tinggal witan mah mau tamat 2 kali. Ini buku dikumpulkan lagi ya, dikumpulkan lagi. Sebab kalau dibawa pulang nanti hari Rabu yang akan datang teh mau disanak deui. Ya, kemarin juga kan begitu. Orang lain ada yang bawa, ada yang tidak begitu. Jadi Ya. Seragam. Ya, musibah teh. Musibah teh nyenak buku teh. Di pasantren mah teh nyenak Quran dikaluarkeun. Upami di dia dikaluarkeun teh atoh. Terasa kunaon cenah dikeluarkeun ku tanda apa teu nyenak buku bari jeung bukuna dibagi. Dari muqaddimah, nah ini
cerita sebetulnya mukadimah itu ya. Saya mengumpulkan data dari mulai bencana yang terdata yang paling besar itu tahun 1815 Gunung Tambora. Di mana Tambora teh? Di mana Tambora teh? Saya tidak tulis ya di sini provinsinya. Saya kira sudah pada tahu Tambora teh di mana. Tambora di Sulawesi. Wah, nyaan tuh Pak Haji Rujo eta tah. Benten calon presiden mah kedah terang atuh Pak Haji. Calon presiden, calon menteri mah kedah terang. NTB ya tuh yakin eta mah aya kamusna itu sampai mengubur 3 kerajaan di NTB itu, mengubur 3 kerajaan, dan itu ternyata aya nu maco ngagali, ada benda-benda yang terkubur sekian tahun ya, 1815 kan sekarang 2015 teh sudah 200 tahun ya. Kemudian tahun 1883 Gunung Krakatau. Nah, di mana eta? Di Sumatera, di Jawa. Nah, antara Sumatera dan timbul weh gunung anak Krakatau teh eta nu ngadat teh. Anaknya teh 2014 ada terjadi lagi gunung. Kemudian kalau gempa 2004 ya di Aceh. Saya tulis di sini 9,1 SR DSR kene hadita mah. Ya dilihat saja gitu, kalau penasaran mah dibawa bukunya nanti tapi. Kemudian 29 Juli. Nah, ini saya menggunakan magnitudo. Da kayana kan magnitudo na. Pada SR keneh teh. Skala Richter. Kemudian pada hari Senin 21 Novembernya kemarin 22 itu di Cianjur. Ini dibagikan di Cianjur, kemudian saya khutbah di sana, ceramah di sana ya gitu. Tadinya saya tidak akan ke sana karena ada kegiatan Dewan Hizbah. Mencek orang ditu teh ari keur gempa matara ka dieu cenah ka ditu we. Kemudian ada data halaman 6 tercatat ada 310 orang meninggal, 20 orang menghilang yang kemarin itu gempa Cianjur itu. Ini diprotes ke orang Cianjur. Ustaz, lebih dari itu. Da imah cetak data itu. Iya, lebih dari itu. Lebih daripada 310. Sabaraha tuh? Catatanna aya di PRT cenah. Tah cek jami eta teh. Biasa urang kali itu kan kuasa tah ngan ngawasna di Cipanas nanti di Cugenang. Nanti di Tangweuk. Sok tanyakeun ka PRT, Pak Ustad RT-na maut cenah. Eta ngabur pisan enggak boleh. Kakubur cenah. Jadi teu RT eta mah teu kacatet cenah. Panu laporan teh RT ya. RT tah waktu pilarian RT-na maut gitu. Catatanna di dinya teu kakoreh. Saya RT eta mah, saya RT sabaraha. Pada awal tahun 2020, nah ini saya juga bercerita ini ya. Dunia dihebohkan dengan coronavirus di CAC ya. Nah, pokoknya malah COVID-19 ini tahun 19 sebetulnya 2019. Virus ini sangat mematikan, cepat menular dan menyebar ke seluruh dunia sehingga dinyatakan pandemi sampai akhir tahun 2022. Ini 15 Desember menurut WHO tercatat 649 juta kasus dan yang meninggal mencapai 6.650 ya, orang.
Saat tulisan ini terbitkan, COVID-19 belum dinyatakan hilang. Di Indonesia sampai 11 Desember saya mencatat buku ini tahun 2022 terdata sebanyak 6.698.790. Nah, ini maka catat sadayana. Margi artinya nyage maut tapi aya catatanana. Tapi anu ku gempaman teu. Terpapar penyakit ini dan 160.224 orang meninggal. Sisanya sembuh dan masih dirawat. Nah, pada puncaknya tahun 2020 dan awal tahun 2021 musibat yang menimpa dunia ini sangat mencekam. Setiap saat ada orang yang meninggal. Nah, kita juga pernah mengubur orang yang ini satu, kemudian jam beres eta ngagali deui itu kan di Ciganitri sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 itu. Orang-orang dilarang keluar rumah, silaturahim terputus, tempat-tempat umum ditutup, masjid-masjid dikunci. Nah, hari teteh. Saya ingat itu di Balai Endah. Ustaz cenah da teu kenging ngaos ceuk saha, da masjidna ge dikunci atau pindah ka madrasah cenah atuh. Pindah ka madrasah. Jadi masjid tidak boleh jumaah di masjid teh. Nah, pindah ke madrasah. Cek urang dinya teh cek ahli kesehatan. Itu kebetulan adik saya tuh yang kesehatan Balai Endah itu. Kumaha cenah nya pan di madrasah mah teu dicarek, nu carek teh di masjid. Jadi we di madrasah tarawih teh. Salat Jumat dan Id pun dilarang, bahkan ibadah haji dan umroh pun tidak diizinkan. Nah, daerah bencana banjir tertinggi di Indonesia terjadi pada setiap tahun musim hujan. Adalah di DKI-nya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau. Nah, Jawa Barat mah di Bekasi, Bandung Selatan. Itu disebutkan ya kalau Bojong Soang kali ya. Bandung Selatan pokoknya itu tiap tahun ya. Alhamdulillah 2 tahun sekarang tidak. Sering kita dengar di beberapa daerah terjadi bencana yang menimbulkan musibat. Bisa disebut musibat atau musibah ya. Seperti longsor, tanah bergeser, angin puting beliung, badai di lautan, banjir rob di tepi pantai. Di mana banjir rob? Di pantai utara Jakarta itu sudah 1 kilometer. Subang juga di sana ada Masjid Persis di Legon Kulon itu sudah masjid nama sudah di tengah itu. Nyeret di TK Selatan. Tak hanya menimbulkan kerugian materi, bencana ini juga menelan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya. Selain musibat yang disebabkan bencana alam, ada pula musibat yang terjadi disebabkan kelalaian manusia yang menimpa secara massal seperti kecelakaan transportasi. Lantaran supirna nunutan 18 orang tanu maut sekaligus. Banjir dan kebakaran itu akibat ulah manusia. Biasanya trauma pasca musibah masih terasa. Mau berobat tidak ada biaya karena harta benda hancur tak tersisa. Musibah susulan bisa saja datang dengan tiba-tiba membuat penduduk di zona bencana putus asa. Tak ayeuna teh simkuring namanya naroskeun ka Pak Haji Entis, ari urang nyumbangkeunnya kayak itu can gitu. Jadi perbekalan itu di Cianjur sampai bulan Januari. Di bulan Januari kali itu mah siapa yang memikirkan coba? Sedangkan pindah lagi ke rumah yang dulu itu tidak boleh, istilah itu direlokasi. Sebab bencana gempa itu masih terus sekarang. Sampai berapa kali katanya? Ini dia sok buka di. Tuh ada halaman 5. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo disusul dengan gempa-gempa berikutnya sampai ratusan kali. Nah, gitu. Daerah yang terdampak yang terdampak parah ya pada gempa ini ada 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Tadi anu protes. Saya sebatkeun we kecamatanana cenah.
Gitu udah hayang ka film benernya gitu. Atuh jeung RT we sakalian ceu abdi teh jeung RW-na. Mana musibah? Musibah itu dilewat saja ini. Oh iya, ada ini. Belum selesai ya dia. Halaman 8. Setiap waktu ada orang yang kehilangan keluarganya, menderita karena penyakit parah yang tak kunjung sembuh, penyakit ganas yang mematikan. Nah, saya ingat anak saya itu dirundung masalah ekonomi, terasa sengsara selamanya, hirup teh sengsara, kita itu tidak boleh. Urang mah kudu dibalikeun, hirup teh sengsara wae kudu mah, urang sengsara hirup wae. Saya itu pernah, saya kan diberi uang 300 rupiah 300 rupiah 1 bulan itu yang beas. Kemudian yang lain kan bekalnya beda, sehingga saya ketika di asrama itu tukang masak saya itu, karena mencari gratis. Kemudian saya bicara sama orang tua, sama ayah saya. Duh, sangsara hirup teh Pak. Ih, teu meunang kitu ujang, balikeun. Urang mah nya ge sangsara hirup wae cenah. Batur mah hirup teh sangsara wae, urang mah sangsara oge hirup wae ta eta. Aduh, eta jadi pasapah ku sim kuring ayeuna. Ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, kelaparan yang melanda, kekacauan yang banyak menelan korban, huru-hara politik yang menyebabkan rasa takut yang berlebihan tau. Biasa cenah kayak umumnya tos lato-lato sok aya kejadian eta cenah eta mah musyriknya. Mengapa bencana dan musibah banyak yang menimpa orang yang beriman, sementara orang-orang kafir kelihatannya makin nyaman? Nah, ini kita jangan menyebut mengapa terjadi di Cianjur, karena di Cianjur itu ada kristenisasi, ada pemurtadan, naon deui cenah Cianjur teh? Kawin kontrak, terus LGBT, terus apa lagi? Nah, orang Cianjur teh nyeri hate nih gitu kan teh. Sebab saya tahu itu orang yang kristenisasi tidak terdampak. Di sana kan ada Sukarasmi. Sukarasmi itu kan 60 hektar itu milik orang Kristen, tapi tidak terdampak. Bahkan daerah anu kawin kontraknya itu di puncak tidak terdampak. Justru yang terdampak adalah orang Islam. Jadi mereka nyeri hati keur mah, nyeri tuur, nyeri sirah, itu katinggang, kata mata-mata nyeri hati gitu. Bahkan saya dengan Pak Kus ya langsung mengunjungi itu Pak Kristen. Abdi maka ke kampung Kristen Haita teh. Banyak gereja ya Pak Kus di sana itu. Tapi tidak apa-apa sana. Kalaupun itu karena dosa, mengapa tidak di Bali? Mengapa tidak di Trawangan? Padahal di Bandung lebih banyak yang berdosa. Ngahajakeun anu baroga duit mendaratang ka Bandung ka hotel. Da di itu mah era beuneuh. Baru kan di dieu mah beda Allahna. Eta kene. Padahal malaikatna nuturkeun. Di Jakarta sampai ada hotel khusus tuh yang ditutup oleh Anies itu. Hotel naon teh lah? Alexis itu khusus we eta mah. Khusus kejahatan pejabat. Kota maksiat di dunia, kota apa? Kota maksiat, segala maksiat ada di dinya. Las Vegas, kota judi, kota naon. Nah, Sibaro, Singapura, Bangkok, Roma tuh ada. Mengapa bencana dan musibah banyak menimpa orang-orang yang beriman, sementara orang-orang yang kelihatan kafir kelihatannya makin nyaman? Benarkah musibah bagi orang yang soleh berbuah pahala, ataukah menjadi azab bagi orang yang berdosa? Bagaimana
kita harus menyikapinya. Adakah kewajiban bagi orang-orang yang selamat dari musibah seperti kita ini? Bagaimana nasib orang-orang yang tidak diuji dengan musibah? Apakah mereka akan mendapatkan limpahan pahala? Ini mana musibat di lewat terus enggak tamat pokoknya. Diulah Ustaz. Hah? Dibahas pada nyerap. Ya, teteh ada upami dibagikan antara di awas teteh. Langsung saja ke halaman 21 itu di PR-kan kan ditarosnya. Itu di halaman 21. Sabar saat mendapat musibah. Jika hidup kita ingin berkualitas atau ingin mencapai suatu derajat, maka harus menempuh berbagai macam ujian. Makin tinggi derajat yang dicita-citakan, maka makin sulit ujian yang dihadapi. Jadi beda ujian S1 dengan S3 dengan ujian SD gitu. Beda itu. Hasilnya juga beda. Demikian juga orang-orang yang ingin mencapai derajat sabar, ia akan diuji dengan berbagai materi. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah ini hasilnya itu. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah tidak akan membiarkan orang yang mengatakan saya telah beriman padahal ia belum diuji. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Lalu sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, artinya orang-orang yang lurus, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak lulus. Nah, dari sejak zaman Nabi Adam itu ya ceritanya orang-orang yang beriman itu diuji sampai Nabi Ibrahim dibakar, kemudian banyak bencana pada zaman dulu itu diujinya. Nah kita dari zaman Rasul saja. Para sahabat Rasulullah SAW telah menempuh ujian yang sangat berat sebelum dinyatakan as-sabiquna. As-sabiquna al-awwalun adalah golongan pertama yang masuk surga. Jadi para sahabat yang masuk surga itu yang lebih dulu. Pada permulaan Islam mereka disiksa lalu diusir dari kampung halamannya di Mekah. Jadi disiksa nanti ya yang terkenal teh siapa yang siksa teh? Bila teh dibawa ke padang pasir yang sangat panas ya, atau ke padang teh tanah yang luas begitu. Di sana kan banyak batu di Mekah teh, batu nage panas digorerkeun di dinya, jabat teu rata batuna teh di Mekah mah. Itu aya nu batu lecir. Kemudian di atasnya batu lagi. Mengapa disiksa? Karena dia beriman. Sebetulnya bisa lepas dia itu. Asal menyatakan Tuhanku adalah selain Allah itu ya. Tapi dia menyatakan Allahu Ahad atau Ahadun Ahad. Cek aing hiji-hiji tah bahasa Sunda tamanya puntanya make cek aing mah. Hiji-hiji we gitu. Tidak mau pernah itu disiksa. Terus siapa lagi ibu-ibu yang syahidah pertama teh? Asiyah mah itu ya istri Fir'aun ya. Siapa? Syahidah pertama namanya Sumayyah. Ya, jadi ada yang menyebut Samiyah, Sumayyah. Ada disebut atau mun urang Sunda namanya Sumiyati cenah. Kumaha disiksa na teh? Pokoknya mah hese nerangkeun lagi matak. Itu tah. Karena mereka beriman.
Mereka harus berlayar ke negeri Habasyah. Habasyah teh Ethiopia. Atau mengadakan perjalanan yang jauh menuju Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu 500 kilo, kira-kira Bandung Solo. Kalau orang main nanti Bandung ke Solo, gampang nutur ke jalan kereta. Hari itu mah tidak ada petunjuknya juga. Itu abring-abringan deh. Rasul sendiri 3 orang teh dengan itu petunjuk jalan itu. Tidak bisa nutur ke jalan satapaknya, mapai-mapai jalan satapak. Itu. Sebab si jalan oge keur mah tara ditincak jalan itu hilang lagi. Itu biasanya mesen Grab. Terus aya Gojek. Itu aya Google Map. Google Map-nya itu malam itu jadi apa bintang. Jadi pada siang hari mereka itu sembunyi atau berlindung istirahat, kalau malam hari itu berjalan melihat bintang itu Google Map-nya eta. Aya warung deh. Di Madinah pun mereka dimusuhi Yahudi. Geus aya Yahudi di ditu teh. Dikhianati munafik dan diserbu sekutu Quraisy. Sehingga gugur di medan perang sabilillah menjadi tujuan dan kebanggaan. Nah, itu untuk mempertahankan agama itu jihad fi sabilillah. Bom bunuh diri kamari mah bukan di jalan Allah itu mah. Sana di jalan Allahnya. Mereka dinyatakan hidup, tidak disebut sebagai bangkai biasa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayat ini diawali dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus siap menerima cobaan agar melahirkan kesabaran. Orang-orang sabar akan ditolong Allah dan dicintai Allah. Karena dia yang maha gagah, Allah itu gagah, maha kuasa, akan menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah erat kaitannya dengan kesabaran, karena akan dihadapkan dengan penderitaan, kelelahan, luka, kehilangan harta, cacat badan, dan bahkan kematian. Nah itu jadi harus sabar menghadapi musuh teh. Ulah balik siga kaum munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Nah di sini diakhiri dengan wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Jadi hari itu perang Badar jumlah pasukan Rasulullah 313. Jadi 313 bukan 212. Sedangkan musuh ada 950. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya itu pernah mendengar cerita dari keluarga saya yang di kapretelin teh. Jadi geus ngadapang teh ngadapang we cenah kitu tah.
kacocok sirim oge teu digarok teu disepak lantaran musuh balawiri kitu ka dieu. Nah, dia tanya tuh kakak saya itu, salatna kumaha? Nya bari ngadapang we teh salatna oge. Punya senjata gitu tah. Disabar itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sampai dua kalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan ini. Bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, karena itu ada doanya Rabbana afrig alaina sabron wasabit aqdamana ansurna ala qaumil kafirin. Ini kaitannya dengan perang itu, sabar itu. Kalau sudah dinyatakan menang perang itu tidak langsung pulang. Masih ada orang-orang yang di perbatasan itu, yang tadi itu. Di perbatasan da urang Quraisy bisi balik deui atau bisi nguliwat ka dinya, itu dituturkeun itu. Naon nguliwat deh. Beda kan? Nyalingker. Bahasa Indonesia nyalingker gitu. Ya. Orang beriman yang tidak dihadapkan kepada situasi jihad fisabilillah seperti sekarang kita tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, hai orang-orang yang beriman, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua huruf taukid penegasan kata, yaitu huruf lam, la nabluwannakum. Nah, perhatikan, la nabluwannakum di awal kata dan huruf nun sebelum domir wannakum. Dalam ayat yang lain wa la yumbadanna, nah fil hutamah. Maksudnya kaum muslimin sudah benar-benar pasti akan diuji oleh Allah. Ujian yang diberikan adalah sebagai berikut. 1, rasa takut. Takut kelaparan, takut tidak bahagia, takut sengsara, takut sakit, takut mati, takut masa depan suram, dan lain-lain. Apalagi di Cigani itu yang biasanya ditanami padi, ayeuna teh ditanami batu, bata. Orang itu menyebutnya teh kayak dahar ti mana cenanya. Nah, itu kan rasa takut seperti itu. Kelaparan, susah mencari makan, kebutuhan meningkat, harga pangan semakin mahal, kurang lauk pauk, kurang harta akibat bencana atau karena PHK, seperti kebanjiran itu ya, di daerah banjir itu kan hartanya hilang. Tidak mempunyai penghasilan tetap, banyak tagihan, atau atas biasanya banyak tagihan. Tapi ka abdi mah teu aya wantu nagih. Padahal boleh dibayar mun aya mah. 4, kurang jiwa akibat kecelakaan atau bencana atau terkena wabah penyakit sehingga banyak menelan korban, penyakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan anggota keluarga. Yang pasti setiap orang akan kehilangan anggota keluarga. Pada tahun 2020 sampai 2021 itu ya, saya kehilangan keluarga itu 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang terkena COVID 5 gitu, pada 2 tahun itu. 5, kurang buah-buahan. Nah, maksudnya gagal panen buah pare tah. Banyak hama, sayur dan rempah menghilang sehingga harganya menjulang. Ngadak-ngadak bari lebaran cabe teu aya atuh dah. Hanya orang yang sabar dinyatakan lulus dari
ujian yang berat, ia tetap istiqomah. Jadi sekalipun ditimpa musibah, ia tetap istiqomah dalam berakidah dan khusyuk dalam beribadah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia sangat menderita, keyakinannya tidak terpengaruh oleh musibah yang menimpa dirinya. Walaupun sekarang ayah berubah akidah itu karena beas sakilo permi gula, nah berubah itu akidahnya. Nah ini orang yang sabar tidak begitu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kepasrahan jiwanya. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW berpesan gitu ya, atau dalam hadis itu berpesan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni. Tah kade urang masuk Allahumma ajirni nya. Abdi ke kapungkur Allahumma ajirni. Kata Ustaz Abdullah baca deui cenah atuh. Ari tingali teh Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak ada seorang hamba pun yang ketika ditimpa musibat ia berkata innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajurni, yang artinya ya Allah berilah aku pahala dari musibatku ini dan gantilah dengan yang lebih baik dari sebelumnya, kecuali Allah akan memberinya pahala dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini kan Ummu Salamah yang bercerita. Jadi Ummu Salamah itu saya tidak tahu itu namanya siapa, pokoknya anaknya Salamah. Sehingga ibunya Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Itu Abu Salamah itu meninggal. Nah, Rasulullah bicara kepada Ummu Salamah sebelumnya. Jadi kalau kena musibat baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibatku ini dan gantilah yang lebih baik. Maca eta tidak ada Abu Salamah, dilamar ku Rasulullah, diijabah pisan teman. Gantilah yang lebih baik daripadanya. Kalimat innalillahi disebut istirja. Artinya keyakinan akan kembali kepada Allah. Istirja bukan doa untuk orang yang meninggal, melainkan mengingatkan diri kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita pun akan mati seperti orang lain. Tapi biasanya kan kalau ada orang yang meninggal teh seolah-olah baturan rek maut teh. Urang moal. Hanya saja waktunya dirahasiakan Allah, diketahui setelah terjadi. Istirja diucapkan pada setiap musibah, walaupun hanya bibir tergigit tak nyapek ujug-ujug kagegea tah. Atau terantuk batu, terantuk teh naon? Tajong. Kamari urang Cianjur teh apaleun. Apalagi musibah besar saat bencana melanda. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, karena Allah akan mengampuni dosanya dan menempatkannya di surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Salawat di sini adalah pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu mau diampuni dosa kena musibat, diampuni dosa, tapi bukan kenanya, tapi harus sabarnya. Sebab yang kena musibah itu bukan hanya orang yang beriman. Ayo dosana hoyong diampuni, musibatna alim. Karena orang yang kena musibat salatnya tidak khusyuk, rek bade khusyuk kumaha atuh. Dia nyeri, tonggong teh katinggang tembok. Kemudian berpikir apa hari ini saya makan. Kan biasanya mah kalau kita mah
hari ini saya makan apa? Nah, ibu-ibu biasa naik balanya naon teh. Karena itu hari ini saya makan apa? Itu kena musibat nanti balik apa teh heula. Apa hari ini saya makan? Tuh. Eta keneh teh. Kemudian di mana tinggalnya sampai kapan di sini? Itu di tenda-tenda di Cianjur itu memang sudah dibikinkan tenda, tapi kan hiji jeung batur. Privasi tidak bisa dijaga. Kalau usianya 55 tahun ke atas mah tidak ada masalah, apalagi 60 70-nya, iya masih ada anak-anak yang muda di sana. Kan kudu aya kamar sakinah. Kamar barokah nya gitu. Nah, eta ge dibuatkan. Tapi kan kaciri ku batur. Jadi tidak akan khusyuk ibadahnya. Ibadahnya tidak sempurna, tidak dapat bersedekah. Bagaimana mungkin salatnya khusyuk dalam keadaan lapar? Ibadahnya sempurna dalam keadaan sakit. Jangankan sedekah dengan harta, makan pun mengharapkan pemberian orang lain. Di samping itu dosa-dosa yang lain pun akan diampuni sesuai dengan sakit dan musibat yang diterima. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushaquha." Tidak ada musibat yang menimpa seorang muslim kecuali dengannya Allah akan menghapus kesalahannya hatta duri yang menggoresnya. Tidak ada yang menimpa seorang muslim apakah itu letih, sakit, susah, sedih, nyeri, bingung sehingga tergores duri kecuali Allah akan mengampuni atau menghapus karena kesalahannya. Jadi pami orang bingung teh atoh teh kudu mah. Nyeri tuur, bari istighfarnya kemarin kan istighfar gitu, diampuni dosa, dihampura dosa. Itu saya sudah bercerita tentang Ustadz Abdullah yang mengarang buku Rahasia Sabar. Itu. Tidak pernah mengeluh, abdi masih kene mengeluh. Emut ka Ustadz Abdullah, emut ka dituna emut ka Allah. Wah, ini adalah penghapuskan kesalahan. Nalika dilongok teh ana mah keur dihampura dosa cenah kitu. Tapi aya eta mah anu gering, biasa teu nyeri teu naon. Ngan waktu dilongok, tadi mentek itu kenapa ya Bapak? Modus apa? Udah dicecap Ustaz. Sabun dicecap teh. Tidak ada seorang mukmin yang tertusuk duri atau lebih dari itu kecuali Allah akan mengangkatnya 1 derajat kebaikan tuh, ditambah diangkat derajatnya seperti yang tadi ya orang-orang yang kena musibat itu, atau menghapusnya 1 kesalahan. Penghapusan kesalahan dan dosa serta pahala hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang sabar dalam musibat. Penganugerahan salawat dan rahmat. Nah, kalau dapat salawat berarti makan neraka, teteh mendapatkan rahmat maka ke surga. Kita sudah bahas dalam istighfar. Dari Allah di hari akhirat nanti diberikan dengan penuh tanpa batas. Bagi orang yang sabar itu pahalanya diberikan dengan penuh tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jika Allah memberi pahala tanpa batas kepada orang yang sabar, maka sabar pun harus dijalani tanpa batas, sehingga tidak ada istilah kesabarannya telah habis. Kamari urang cicing kan ini cenah. Akhirnya geus beak kasabaran teh. Wah, itu mah menang pahala. Jadi pahalanya dari Allah tanpa batas. Karena itu kesabarannya juga tanpa batas. Tapi ulah bari amek sabar teh. Amri mah sabar cenah, eta mah teh sabar. Nah, alhamdulillah sudah setengahna tuh, ke setengah deui. Ya, bukunya dikumpulkan lagi. Kayak kapahayin teh eta mah. Ada pertanyaan tentang sabar dan syukur. Nah, jawabannya ada di sini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala saat menimpakan musibat kepada kita menjadi orang yang sabar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.